Oke, kita mulai ya. Setengah 4 kurang apa-apa kita mulai ya. Sampai jam berapa Mbak? Kamu selesainya? Satu per satu? Selesai. Enggak sih Pak, kalau SM. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mulai di P27 dulu. Yuk, P2. Ketuanya siapa? Sekretaris? Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum kita mulai SL hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Oke, alhamdulillah ya. Saya sudah kenal kan kemarin? Sudah. Oke ya. Mohon maaf karena saya memang tugasnya bukan S1 D3, jadi saya beradaptasi pembelajaran S1 sama D3 ya. Oke. Hari ini kita masuk yaitu pembelajaran laboratorium pemasangan gips, stabilisasi pembidang. Sebenarnya saya nggak perlu mengajarkan, boleh sudah ajarkan di kelas kok ya. Semuanya ya, tidak apa, tapi kita review ya. Oke. Yang pertama kita jelaskan terlebih dahulu yaitu sudah kenal live streaming YouTube ya. Oke. Jadi saya jelaskan dulu yaitu tentang pembidang. Jadi bedanya bidan dan sip apa? Yo. Ya. Pembahasan. Baca kita kepala. Terus tiga, yuk apa? Mbak Lapinya apa bedanya sama sip? Pakai bahasa sendiri aja ya Pak. Ya. Beda itu sepengetahuan saya. Apa ya? Nggak bisa jawab, nggak boleh ikut pembelajaran. Ya. Iya, ujian kok. Ujian kemarin nggak belajar kok. Kecuali saya belum mengajarkan yuk. Beda itu ya apa sih namanya yang ngasih tatakan di tangan waktu ada faktor gitu. Kalau gips yang dibungkus Salah Mbak, lapinya keluar loh. Iya, soalnya kenapa? Yang pertama sih udah mengajarkan banyak metode, tak kasih YouTube saya ajarkan ya. Kemudian kemarin tak praktekkan. Yang ketiga jenengan sudah proses juga ya toh, semuanya sudah saya keluarkan ya, nggak bisa ya kita nggak usah praktek ini ya. Kemarin kan sudah saya jelaskan secara mendetail ya itu. Jadi kita belajar ini tidak kayak SMA lagi, kita student center learning. Jadi kembali kepada mahasiswa ya, karena saya itu pengen mahasiswa saya itu paham, maka jadi saya ajarkan segala model pembelajaran ya, tujuannya supaya Anda bisa ya. Simpel banget loh, kemarin sudah tak jelaskan di PPT ada, kemarin tak sampaikan di depan kelas. Yuk, ini Pak Gani pasti tahu apa Mbak lakinya sampai bisa. Gue ini nanti jam 5 sampai bisa. So lagi kalau belajar belum ceritanya harus wajib bisa, soalnya saya sudah mengajarkan, kecuali kalau belum. Kita hari ini cuma review saja, kita jelaskan satu-satu ini. Jadi kuning ini metela ini mah gampang ya. Pak Mbak lakinya sampai bisa. Iko kalau jam-jaman sampai jam 5 ya ini kita harus kuat-kuatan ya. Ya bisa, mahasiswa sekarang masuk kalau nggak bisa jawab ditanya nggak bisa, harus bisa. Kecuali prima saya enaknya sendiri, nggak pernah ngajar. Prima orang ngajar orang tenanan ya, prima ngajari sasaai ya. Itu saya baru boleh dipersalahkan. Kan kemarin saya sudah menjelaskan, sampai mendetail sekali. Apa Mbak Lavinia? Bedanya aja. Secara simpel wes, jangan nggak bisa dan nggak jawab, harus bisa secara simpel. Saya tanya semuanya, saya sudah mengajarkan belum? Sudah. Nah, sudah. LP tak cek juga sudah kemarin ada, walaupun ada kurangnya nggak masalah. Pak Mbak Lavinia. Kalau kebudayaan
itu dipasangnya sementara aja. Oke. Terus? Kalau gips jangka panjang. Oke. Itu adalah perbedaannya satu di antara banyak perbedaan. Itu ya. Oke, lagi. Mbak Puji Lestari. Ya, Mbak Puji Lestari. Tujuan dari dipasang Bapak. Tujuan dipasang itu pertama untuk imobilisasi yang pertama. Yo, terus habis itu dua saja. recovery dari. Oke, udah cukup. Oke, kemarin saya sudah mengajarkan jenis tentang pembantan, ya. Masih ingat? Saya ajarkan jenisnya dua di depan kelas. Ya. Kita apa? Bukan jenis. Loh, ya. Dua aja yang gampang itu sering dipakai di rumah sakit. Nanti saya ajarkan banyak, jangan malah pusing ya. Kita belajar aja yang simpel yang sering dipergunakan. Apa Mbak Dita? Apa? Saya kasih waktu 1 menit. Apa? Kemarin jelaskan di depan dong, ayo tuh nonton apa? Ada jenisnya tak jelaskan dua modelnya. Yang satu namanya, oke, itu namanya apa? Kalau yang zigzag itu namanya apa? Apa namanya yang zigzag? Apa kemarin namanya? Yo, tunggu sampai bisa kita. Sekarang nggak bisa loh, maksud ditanya nggak bisa, harus kuat-kuatan meneng ya, nanti harus bisa. Sekarang mahasiswa harus bisa jawab. Apa Mbak? Kemarin kalau yang zigzag namanya apa? Zigzag apa namanya? Benar zigzag, iya benar. Yang satu tak kasih bocoran namanya adalah spiral atau yaitu miring ya. Yang biasa dia itu tegak lurus seperti ini. Tak praktek kemarin langsung ya ke pasien, kecuali saya belum praktekkan ya. Ini namanya ini modelnya kayak gini loh Mbak. Seperti ini lihat tuh Mbak, yang kedua ini tak jelaskan, ketiga ini. Apa yang zigzag? Apa? Spiral udah tadi. Spiral kan seperti ini ya. Kemarin sudah dipraktekkan. Apa zigzag? Oke, 1 menit Mbak, apa namanya kita? Hah? Circular. Berapa menit itu? 5 menit belum? Kalau 5 menit nggak boleh masuk ya, apapun yang terjadi ya. Kemarin kita sudah seksi apa saya? Berapa tuh? Lebih dari 5 menit nggak? 15:21. Oh 31. Itu 27, oke. Selamat ya. Oke, lanjut kita. Pokoknya nanti kalau lebih dari 5 menit nggak boleh masuk. Ya. Nanti kalau terlambat 5 menit tolong boleh masuk ya. Tak sebentar. Oh Mbak Dita sampai bisa. Oke Mbak Dita duduk di luar dulu, searching dulu ya. Nanti kalau sudah dapat masuk duduk di luar dulu. Ya, apa namanya? Siapa namanya apa? Sampaikan aja jenis-jenis tentang tadi. Oke. Nanti kalau sudah masuk di luar dulu duduk sampai bisa. Ya kalau belum bisa jangan masuk lagi. Oke, terakhir harus bisa nih. Mahasiswa laboratorium pun sudah tak jelaskan nggak bisa ya. Sama juga kemarin saya ngomong kosong. Kalau masa ditanya nggak bisa ya. Ujian. Oke, lanjutnya yang telah berarti siapa namanya? Oke, tak tanya. Tadi sudah tentang itu ya. Sekarang tentang gips. Nah, jenis gips apa? Ada berapa? Bukan gips. Gips kemarin. Oh, yang telat mana yang telat? Yang telat itu Yunita. Oh, Yunita loro yang terlambat. Apa? Jenis gips ada berapa? Dan terakhir ya, kita refleksi 5 menit saja. Itu kita langsung praktek. Yang itu Yunita itu yang telat tadi. Yunita pindah. Pak, nggak usah baca. Untuk
apa ini? Skip. Bisa baca, apa baca? Tutup. Mbak, artinya diambil itu anunya. Ya, diambil ke bawah. Yuk, lihat sini. Harus bisa Mbak, aku gagal loh. Masa Bapak Ibu jenengan mau ngajari, tidak bisa. Keluar sini harus paham sama pembimbingan apa? Jenis skip 1. Tak jelaskan loh. Di YouTube ada, kemarin tak jelaskan. Manfaat apa, kelebihannya apa, kerugiannya apa, tak jelaskan juga. Seperti itu. Kecuali saya belum jelaskan. Nah, apa? Ya, sampaikan 1. Oke ya, pepet kalau pas ada hip-hop ya oke. Itu gimana keunggulannya, kelemahannya? Oke, terus. Oke, tadi kan keunggulannya, kekurangannya nanti ketika Anda sampaikan ke pasien apa kalau yang pop itu? Kekurangannya. Kalau yang pop tadi Oke, tahan air sama apa? Oke, berat ya. Oke, sekarang yang kedua. Kedua apa? Berarti kan lebih murah itu untuk BPJS. Yang kedua, oke, bergelas itu keunggulannya apa? Oke, tahan air terus. Apa? Oke, kuat iya. Terus apa lagi? Kemarin tak jelasin. Oke, lebih ringan ya, paham ya. Oke, kelemahannya. Aku masih sambil dong. Bentar ya. Cek. Tapi HP. Nah, cek. Bentar oleh menurut apa yang terjadi? Ya wes, selamat Anda. Oke, besok lebih dari 5 menit belum masuk apa yang terjadi ya. Nanti ya. Wah, jelaskan. Gak usah baca. Ya. Oke, kalau pucuk rebung bagaimana? Pucuk rebung termasuk mana? Tinggal pilih yang mana pucuk rebung. Pucuk rebung apa kemarin? Nah ya, jadi dia itu yang ya. Mungkin mahasiswa melihatnya wah apa-apa ora digatekne apa-apa nanti jenengan hancurnya di lab. Pasti yang nggak bisa saya habisi pasti ya. Seperti itu. Oke, yang terlambat karena ada yang terlambat ya. Jadi yang terakhir tadi ya. Pertanyaannya Mas Rifki sama Mas Aldima ya. Ya. Karena tadi Mas Aldima yang duluan ya, tanya Mas Rifki. Oke. Mas Rifki, ini akan melakukan duluan masuk saya. Oh, berarti gue Aldima ya. Mas Aldima ya. Sekarang kita akan melakukan pembidian ya. Apa yang harus diperhatikan ketika sebelum melakukan pembidian? Pasiennya itu kecelakaan, jatuh, dia dicurigai fraktur apa aja? 5 plus 1 lah boleh ya? Posisi tangan. Ya, Fraktur posisi misalnya apa? tangan, posisi tangan. Posisi di mana? Sampai bisa nggak bisa? Ya udah tungguin sampai bisa. Apa? Posisinya Enggak, 5 apa? 5P. posisi Apa? Yang pertama apa? Jangan dikasih tahu ya. Oke. 5P. Sambil baca, Mbak, jambil Mbak Jedina, jambil bunyinya itu. Ayo. Enggak kayak boleh kayak itu harus bisa. Mungkin Bapak Ibu jenengan bayarnya laras batin tulang loh ya. Kalau saya membiarkan Anda nggak paham loh, saya usul nanti ya. Harus paham bu caranya ya. Mas Aldima, mohon maaf Anda melihat kecelakaan dia, tangannya itu dia itu kelihatannya kok kelihatannya itu ada perubahan warna, kemudian kok pasien mengeluh nyeri, kayaknya kan ada fraktur. Apa yang harus dikaji? Saya kasih bocoran 5P itu yang minimal, ada tambah lagi plus 2 ya, tapi cukup 5 aja. Apa? 1 P apa? Karena tadinya Mas Rifki diminta dulu, nggak Amira ya. Oke.
Gak iso mas, sekarang sekarang beresan. oke mas, pasal 5 apa? P-nya? Oke, 30 detik aja ya. Refleksi seharusnya saya sekitar 5-7 menit ya, tapi karena ada yang terlambat bisa terlambat 10 menit. Ya. Gak bisa loh mas, harus bisa. Nanti Anda saya biarkan lolos Bapak Ibu jenengan nanti di telepon saya, soal gimana memahami gimana ngajarnya tuh. Karena Bapak Ibu kerja keras banting tulang bayarin dengan kuliah harus bisa mas. Kecuali prima rumah ngajari, prima ngajari sasae ya. 5P mas, 5 detik lagi. Oke mas Adima keluar dulu dikasih biar hafal, setelah hafal nanti masuk lagi. Oke mas Riki, 30 detik. Mas keluar dulu biar nggak ganggu ya. Saya izin menjawab. Oke, Mas. Setahu saya itu pertama dilihat lukanya dulu, kedalamannya. Lukanya parah apa enggak? Setelah Benar atau enggak lukanya? Lukanya, mas bukan cerita luka mas. Ini maksud luka atau apa? tadi katanya kan kecelakaan, terus Ya. fraktur tulangnya. Kajian apa yang dilakukan? Ben ngerti nih fraktur. Oh dulu. Atau di bahasa Jawa. Apa mas? Ya tak sebutkan aja biar lama-lama 5P wes gitu toh enak. Harus hafal itu wafinya enggak boleh harus hafal. Oke, tinggal setengah menit refleksinya habis. Ya. Belajar dulu gak apa-apa. Ya kose dulu nggak boleh kayak gitu, kabeh ngono kabeh kok ya. Harus bisa. No. Ini karena pertama saya kasih toleransi, besok kalau sudah masuk nggak bisa harus dua atau dibalik lagi. Ini karena kan pertemuan pertama. Konsekuensi kok gitu ya gitu mas, harus bisa no. Nggak bisa nanti nggak bisa. Kalau prima saya ya, saya sudah ngajarin jenengan kok. Lewat YouTube ya, saya ngomong A sampai Z, tak prakteknya kemarin di kelas ujian juga nilainya baik-baik. Baik-baik itu nilai apa enggak segitu. Kemarin saya nilai baik kan harus bisa. 5P tak jelasin loh, tak jelasin belum kemarin. Oh, video juga ada tak baleni, tak prakteknya juga kalau masuk kode ini ya tak. Tak sampaikan juga. Oke, silakan belajar mas, harus hafal ya di luar kepala nanti. Besok lagi kalau nggak bisa nggak boleh masuk ya. Seperti itu ya, karena saya sudah mengajarkan berkali-kali berujian ya, saya sudah izin sama Bu Mahmudat ya, kayak gitu ya. Oke, 5P lanjut. Ini belum tanya ya, belum tanya. Oke, 5P yuk. Yang pertama pai atau nyeri. Oke. Yang kedua enggak usah. Pak nyeri, yuk tanya Pak nyeri atau tidak? Yo pertama benar. Setelah itu pucat atau Ya tidak. dilihat tandanya dia perubahan warna atau tidak, gosong atau tidak, merah, pucat dan lain. Pucat itu dimana adalah perubahan warna. Yo. Setelah Terus itu denyut nadi, Ah, nadi dengan cara apa berarti? di Di terus lanjut. Setelah itu kelemahan atau kelumpuhan. Oke, kelumpuhan itu nanti rasanya gimana? Seperti kesemutan. Ada sih dia tuh nyeri sekali, ada yang kesemutan seperti itu. Jadi dia tuh terkena saraf sampai benturan yang luar biasa sampai dibahas. Nanti sakitnya kapan? Sakitnya kalau sudah dibawa ke rumah sakit. Terus yang gimana sakit? Kesemutan sama krepitasi. Oke, gravitasi kan itu yang Yang dua. terus yang terakhir. Kesemutan. Oke, ada pertanyaan? Itu ya, ceknya besok jadi seperti itu. Kemudian kalau ada perdarahan, langsung ada drip dengan kasar. Oke, kita langsung lanjut. Kita ulangi lagi ya kemarin kita langsung. Ini ada gipsnya pak. Mana gipsnya? Ini. Tapi katanya buat jari aja gitu. Apa yang mau? Aku. Oke ya, gini kita nanti praktek satu dulu. Yang cowok nggak ada ya? Oh, yaudah cewek yuk sini, yuk tiduran sini. Yang megang jangan saya, yang megang cewek ya. Yuk cewek sini apa ini korban?
Nanti saya praktekin cowok aja, yuk Mbak Dita, silahkan hiburan pakai ini pinjam. Boleh nih pakai selimut, diambil dulu selimutnya. Ya, selimutnya. Selimut aja. Oke. Dengan kaki tangan aja ya, karena wah ya nggak bisa no ya. Oh ya rapopo, kita beda dulu yuk hiburan. Oke. Sekarang Mbak Puji, yuk. Silahkan langsung praktek dari awal sampai akhir. Ada kayak malas ada nggak? Ada. Kalau malas nggak ada. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti besok pakai perlakuan langsung Mbak Puji, silahkan langsung praktek, yaitu frakturnya humerus mana? Humerus ya. Oke, sekarang kita mulai dari pembidayaan. Ya, dia mengalami fraktur humerus. Nanti tak ajarkan caranya pasang gips humerus sama femur. Dia yang cowok aja. Yang cewek biar humerus ya. Yuk. Yang pertama yuk, apa Mbak? Cuci tangan dulu. Oke. Terus tadi 5P Ya. dilihat. Habis itu setelah Langsung dilihat, praktek nih, langsung praktek nih. Ya. sebentar Pak, saya nggak mau Langsung nggak muat. Tanganmu gede ya, Ci. Kamu bikin nanti kamu di situ Oke. memasang rak pengalas kalau ada. Ya. Setelah itu dilihat dulu. Tadi kan patahnya di Pengkajian dulu yuk, lakukan pengkajian. Pengajian tadi ya Pak. 5P dilihat dulu. Nyerinya gimana ya Pak? Tanya no, nyerinya bagaimana? Oh Tanya ditanya. Ibu nyerinya di Bagian mana? ya Bu? Nah, Tidak itu. diangkat dong, Bu, kan patah Bu. Ketika diangkat dia action nyeri pak Bu, kayak gitu. Yuk. Ini nyeri Bu. Iya. Iya. Terus habis itu dicek warnanya. Tanda-tandanya itu lebam kayak merah gitu. Cek, kemudian. Terus habis itu Bu, rasanya gimana? Nyeri banget sampai nggak ada rasa? Apa kesemutan? sampai nggak ada rasa. Oh, oke. Terus habis itu nadinya. Palpasi, palpasi. Kalau di Dengan sini, 3 jari. kalau di sini izin tanya Pak, kalau di sini tuh nadinya tetap di sini Pak. Enggak, jadi seperti ini. Maaf ya, lurus. Jadi seperti ini. Nadi itu, yaitu ada di mana? Jugularis, di radialis, terus di mana lagi? Radialis, di. Nah, seperti itu. Nah, ketika dia itu seperti ini, dipalpasi adalah di dekat, yaitu mediana cubiti. Kemudian kalau di kaki bagaimana? Di kaki itu juga ada namanya vena ya, apa namanya? Nah, itu ya. Jadi jangan, maaf ya, di klavikular ada anunya di kaki. Enggak, yang di sisi terdekat gitu ya. Ada denyut, kalau di klavikular maaf ya Mbak, klavikular di ya, seperti itu. Nah, benar ya. Kemudian selain itu jenengan harus memastikan yaitu palpasi pada area yang fraktur. Pasti sakit. Ya, pasti sakit, tapi nggak apa-apa, itu untuk memastikan. Biasanya kalau fraktur nyerinya luar biasa, saking dia itu nyeri luar biasa untuk gerak itu sakit. Jadi praktekkan Mbak. Jadi sudah cek nyeri, habis itu warnanya, sambil cek nyeri sambil disentuh dengan pelan. Habis itu dicek nadinya, karena di humerus berarti di mediana cubiti. Oke, 3 jari. Nah, yang perlu diperhatikan seperti yang saya sampaikan di kelas tadi, kita sambil melihat apa? Sirkulasi ya, sirkulasinya bagaimana ya. Kalau tidak ada perdarahan berarti cuma bengkak gitu Pak sirkulasinya. Berarti dia itu terjadi bengkak, ada deformitas atau perubahan bentuk atau tidak ya. Deformitas itu seharusnya gini tapi bengkok kayak gini. Yuk, lanjut terus. Habis itu tidak ada perubahan bentuk dan tidak ada. Jadi caranya gini, melihatnya Anda mohon maaf geser Mbak. Melihatnya jangan cuma diginikan ya, dipastikan sambil dibandingkan. Maaf Mbak, lurus. Nah, bandingkan seperti ini sama simetris atau tidak.
Jadi jangan diawang, siapa tahu dia itu memang bawaannya itu ya seperti itu, gitu ya Mbak. Sambil dilihat, oke, sambil dibandingkan. Oh, itu sakit nggak Pak? Digini kan bisa nggak? Nah, kalau saya sirumet kan nggak bisa, ya gitu ya. Oke, lanjut. Di situ sambil dipalpasi ada suara seperti pasir atau tidak, gravitasi. Pasir ya rapopo lah. Intinya bunyinya itu seperti gesekan tulang lah gitu ya. Kalau kata bahasa medisnya gravitasi ya. Ada yang bilang kretek-kretek, ada bilang kesek-kesek ya. Pokoknya gesekan tulang lah. Ketika itu biasanya kayak gitu. Gitu ya. Tapi gravitasi ini kenapa itu bukan saya utamakan karena untuk mengetes gravitasi ya dia itu ketika Anda gitu kan nanti akan menyakiti pasien ya begitu. Cukup Anda dengarkan aja ketika tadi bergerak ada suara gravitasi atau enggak sambil observasi ya. Soalnya yang ngecek gravitasi tulang gini krek ini gitu ya. Jadi itu saya hanya menjelaskan teori tapi di lapangan nanti prakteknya kayak gitu. Terus lanjut. Sudah Pak, pengajian. Setelah pengajian sudah, Sudah. kemudian langsung mempersiapkan tindakan. Nah, ini saya menyampaikannya di IGD ya. Kita bukan di lapangan ya. Kalau di lapangan nanti beda. Kita harus 3A dulu. Aman diri, aman pasien, aman. Kalau sudah di lapangan jangan perkenalkan nama saya, enggak. Langsung saja ya. Patah tulang ada apakah ada perdarahan atau tidak, itu harus gitu ya. Sudah. Kemudian dicek pada sirkulasinya apa? Nanti sirkulasinya dicek ada apa saja. Oh, ada pembengkakan. Terus habis itu pembengkakan, warna masuknya kan 5P. Terus sirkulasi pembengkakan, perdarahan. Kalau ada perdarahan yang dilakukan apa pertama? Pertama dipakein kaca dulu. Di Perdarahannya dulu ya. dihentikan dulu. Dengan menggunakan kaca steril ya. Itu. Sudah ada lagi yang ditanyakan? Oke, siapkan Mbak. Terus habis itu pakai perlak dan pengalas. Cuci tangan dulu ya. Oh iya, Oke. cuci tangan dulu. Tapi sebelum Anda itu nanti tindakan, sebelum cuci tangan sudah selesai, Anda harus melakukan namanya informed consent. Informed consent sama persetujuan, ya. Nah, kok kenapa sih bidet harus dilakukan? Ya, bidet gift memang seharusnya itu pakai informed consent seharusnya. Ya, semua tindakan itu harus informed consent ya. Informed consent meliputi apa aja? Pertama, tujuan. Tindakannya dijelaskan, nama tindakannya, manfaatnya, kemudian kerugiannya, seperti itu ya. Setelah itu pasien tanda tangan, itu ya. Oke. Kalau gigs keuntungannya tidak perlu dijelaskan lah ya. Sudah tahu kan kerugiannya apa? Kalau kerugiannya apa? Nanti pasien akan merasa gatal dan tidak bisa dibantu. Itu menyiksa. Yang kedua apa? Lalu yang kedua, kalau dengan bahan pop itu bagaimana? Berat. Ya nanti dilepasnya berapa bulan? Tergantung advis dokter ya berarti ya nanti ya, tergantung advis dokter ya seperti itu. Oke, itu ya Mbak. Oke, lanjut. Siapkan alat dulu ya. Jangan lupa nanti siapkan alat ketika datang, jangan harus sudah mengukurnya bagian mana yang fraktur. Kemudian meliputi berapa organ ketika tindakan. Yuk. Kandang dulu alat semuanya. Ya, oke. Sekarang apa? Diukur dulu. Ya. Nah, ukurnya seperti ini teman-teman ya. Dia itu harus meliputi apa? Apa Mbak? Bagaimana caranya? Yuk dipraktekkan sini, yuk. Ya nanti kita belajar satu persatu, nanti nonton tuh ngantuk, ya dipraktekkan. Nanti salah saya koreksi. Misal yang fraktur sini. Terus juga sini. Gitu Pak. Oke, bukan gitu. Jadi seperti dua jari di sini adalah dia itu meliputi dua organ sini sama sini. Paham? Ya. Untuk panjangnya, kalau dalam tadi itu ada yang minimal itu menopang dua organ, ada yang 30 cm. Intinya kalau itu di sini tujuannya itu supaya itu tidak bergerak, otomatis sini sama dua organ sini, paham ya? Seperti itu. Bagaimana kalau hanya sampai di sini? Kalau di sini bergerak nanti gerak ini akan ikut itu sakit. Apakah boleh? Tidak maksimal. Kan tujuannya kan imobilisasi, kayak gitu ya. Ada ya? Apakah ada yang di sini toh? Ada.
Karena apa? Keterbatasan alat, yaitu cuma pendek seperti itu ya. Sini sama sini. Nah, kalau nanti gips, kalau gips tidak semuanya. Kalau gips hanya segini saja. Bagian yang rapuh tidak sampai segini. Seperti itu. Itu ya. Iya Pak. Oke. Sudah, langsung siapkan apa lagi? Paleknya panjang banget ya, paleknya ya. Oh iya, nah, syukur. Oke. Oke Mas, apa taruh situ? Oke, bukan. Sebelum melakukan perbedaan kita ada 5P. Yang pertama itu pain atau nyeri, yang kedua itu palor atau mengecek kecar, yang ketiga itu pulse atau mengecek nadi, yang keempat itu paratesia atau mengecek kesemutan, yang kelima itu paralilis untuk mengecek kelemahan. Ya. Terus apa lagi? Plus duanya. Terus duanya Gravitasi artinya apa? Gravitasi. Gravitasi artinya apa? Gravitasi. Retak-retak itu artinya apa? Gravitasi adalah bunyi tulang yang terus satu lagi apa? Tahu deformitas. Terjadi perubahan apa? Perubahan bentuk. Itu Mas Kiki gabung sana. Yo Mas, gimana sini? Yo, itu kan pintar loh, bisa tak di sini. Yo Mas Alvin. Sebelum melakukan PPDN kita kaji tingkatan yang P pertama itu pain nyeri, kita kaji tingkat nyeri pada pasien. Iya. Terus yang kedua kita kaji warnanya, bisa Iya. juga cek pakai kapilari tes review Iya, itu. CRT. Ya. Terus yang ketiga pulseless itu kaji apa nadinya teraba atau tidak. Iya. Terus parestesia itu kita tanyakan ada rasa kesemutan atau tidak pada pasien. Terus yang terakhir paralisis, Iya. kita minta untuk pasien untuk menggunakan tangan untuk menilai sensor tubuh. Ya, insulisa atau penurunan fungsi. Oke, yang kedua tadi apa yang saya sebutkan? Yang kedua krepitasi ya. Nah, itu apa Mas? Tadi itu untuk Iya, coba diambil. tahunya yang terakhir itu yang perubahan Ayo, bentuk. tak sampaikan kok ini. Harus bisa. Nanti Pak ini gimana Pak? nanti aja tadi tak cek tak. Krepitasi itu bunyi tulang pas diretak-retak. Oke, terus terakhir. Terakhir istilahnya lupa Pak. Oke, terakhir jelaskan aja apa? Posisi deformitas. Oke, Itu perubahan bentuk postur. Oke, ya Mas lanjut. Yuk kita lihat. Maaf. Iya. Oke, nah seperti ini tak sampaikan ya. Oke, teman-teman lihat. Nah ini nggak boleh, harus sama ya. Ya wes apa buat? Adanya ini apa? Ini sebenarnya bukan. Nanti saya praktekkan sekalian ya. Nah, katanya nggak ada. Tahu Pak? Ya, maaf ya. Iya. Nah, seperti ini maaf ya Mbak. Jadi pegang aja ini. Ya. Juga gitu loh. Ini geser ini ya, seperti ini teman-teman. Ya kan di sini, mohon maaf ya. Ya itu harus mencakup loh dan sini dan sini seperti ini. Maaf ya Mbak. Sorry ya. Seperti ini. Tangannya posisinya adalah ini. Maaf ya Mbak. Ini ya teman-teman. Kemudian setelah sudah harus ya pakai aja balik ya enggak enak ya itu ya. Setelah itu kita itu ketika melakukan tindakan minimal dua, yang satu megangi, yang satu adalah nah yang pertama untuk tindakannya mana ditaruh di bawah dulu. Udah udah enak itu ya. Nah seperti ini kita ya. Nah, supaya bagaimana tangannya dibunyikan maaf ya Mbak. Ya, supaya tidak maaf ya Mbak. Ini loh. Ini yang satu nali. Yang perlu diingat dicek dulu supaya tidak terlalu kan ya. Tangan jari ini Anda masukkan ke dalam sini. Ya, tangan jari ini Anda cek ya. Supaya tidak terlalu kencang ya, sambil dilihat sirkulasi ya. Kali ini tenang kali maaf ya Mbak, kita bilang ya.
ya. Kenceng ya kayak orang meyakinkan. Biasa nggak apa-apa ya. Sorry ya. Nah, setelah ini, nah sebenarnya berapakah sih untuk mitilanya? Mitila ini adalah minimal itu adalah kalau seperti ini dia harus mencakup dari 4 bagian. Maaf ya, sini satu, sini satu, sini satu, sini satu. Nah, soalnya kenapa? Supaya tidak, nah, paling ujung itu penting jangan di sini, di sini, jadi di sini ya, supaya nanti tidak terjadi. Tapi kalau di lapangan, besok orang sempat mikir ya, sementing apa? Kita hanya menjelaskan Association Musculoskeletal Amerika ya. Teorinya kayak gitu, tapi prakteknya ya yang penting jangan ngedeng teori ini Pak ya. Ini itu baik satu. Nah, terus cara ngeceknya adalah ininya, jarinya dimasukin di situ terlalu kencang atau tidak, sambil Anda ngecek yaitu jari tangan. Nah, tali guna ngeceknya apa? Yang pertama adalah dengan sirkulasinya ya. Sirkulasinya dengan tes CRP, yuk CRP gimana? Ya normal Pak. Ya normal. Kemudian apalagi setelah itu? Bisa Tangannya gerakan? bisa gerak Sensor. Nah, itu ya untuk mengetahui sensorik, motorik dan lain-lain ya. Kemudian dari masuk sini. ya bisa ya. Kemudian selanjutnya yang harus diperhatikan yaitu transportasi mobilisasinya. Setelah seperti ini hal yang harus dilakukan. Jadi karena dia itu ini kan panjang, ya toh, nanti akan saya ajarkan tips caranya gimana. Karena kan ini panjang, otomatis dia itu harus bagaimana? Nggak mungkin toh kalau ini tidak kok kayak gini, ya nggak bisa. Otomatis dia harus memakai alat transportasi namanya apa? Apa namanya? Alat trans Tahu alat transportasi yang mirip skop itu enggak? Belum tahu ya? Jadi Google ya Pak. ya udah besok kita praktek aja kan, besok kita masih ada materi itu ya. Nah, kemudian setelah itu kita transportasi ke gigi. Nah, selanjutnya kita praktek yaitu gips. Itu ya, paham ya? Oke. Ganti cowok ya biar saya luas saya. apa Setelah sudah itu tadi ya, kemudian fase terminasinya apa saja? Yang pertama fase apa Pak? fase terminasi. Yang pertama adalah apa? Edukasi apa aja meliputinya? Jangan terlalu banyak gerak. Terus dua, Terus habis itu catat ya, jangan sampai nanti nggak tahu ya. Sampaikan bisa ditanya nggak mungkin. menyampaikan ini katanya kita mana itu. Benar. Terus ketiga, Yang ketiga yang ketiga apa edukasinya? Yang pertama tadi apa Mbak? pertama itu tadi apa? Lupa aku tadi apa? Ya, Jangan benar. memasukkan kayak Tiga. apapun. Nah, benar. Itu gips, yang satunya bidai ya. Pastikan stabilisasi tetap kencang ya. Laporkan kepada perawat apabila longgar dan lain-lain. Oh iya, cowok ya sini. Praktek Berena, kita pasang gips ya. Tiduran kok berdiri Mas? Bukan siapa. Kok daripada susah dilepas, praktekkan kecil aja ya. Susah dilepas yuk. Duduk mana bisa? Kakinya lurus. Oke. Sekarang jari ya. Kalau jari terlalu kecil ya. Angkat praktek ini aja. Langsung dipasang Mbak. Di apa? Ya apa? Pakai istilah ya. Siapa yang ingin praktek langsung? Kok terlalu pendek nih? Kita agak yang agak panjang. Aja, panjang. Segitu semua ya Pak. Cukup nombor nih. Wis ini bae lah. Jadi seperti ini teman-teman. Ya. Seperti ini. Nah, cukup. Jadi kan kita gipsnya jadi mohon maaf ya Mas. Udah cukup ya. Maaf ya Mas.
belok ini, nah, seperti ini ya, ini ya, tapi jangan anu ya, nanti kita pasang gipsnya seperti ini. Harusnya gini, agak turun karena kan ini kecil, ya nanti seperti ini, ya caranya ya, lalu di sini. Oke, kita langsung praktek saja, saya kasih contoh ya. Sik. Harus ada airi, ya udah anu aja ya. Nanti jenengan nyopotnya. Oke, praktek tapi tidak usah asli aja. Pakai ini ya. Repot nanti jenengan. Oke, kita yang pertama kita masang gips. Air. Ya udah anu aja. Bang baskom atau apa? Kom bisa. Bisa enggak, Pak? Enggak usah. Di air nanti nggak bisa. Dia mau digip langsung. Pokoknya kalau nanti saya nggak mau tanggung jawab ya. Dia bisa sendiri. Nah, Saya kita bantu. terus ini loh mbak. Oke. Kita ajari jari aja ya ini ya. Jari berarti kecil lagi. Ya, harusnya yang pakai jari ini harus seperti ini, separuhnya ini besar. Saya lagi mikir bajunya Anda pas mana? Ini nanti harus pakai celana, tujuannya apa? Ini biar nggak kemana-mana. Ini nanti kalau kena ini sulit hilang. Itu yang saya khawatirkan. Bisa pakai air nggak apa? Masukin air. Sama perlak, kita celana. Ya, kita praktek ya. Oke, kita mulai. Nah, bingung dong ini apa yang mau dikit. Soalnya Suruh buat jari aja. Jari mbak, ada yang kecil nggak mbak ininya? Kan ini untuk jari. Ya udah pakai ini aja nggak apa-apa lah. Kita coba ya. Kita coba supaya nggak kotor ya. Yuk. Oke, kita langsung praktek saja ya. Oke, kapasnya. Pedelnya mana pedelnya? Ini pakai ini aja nggak masalah. Oke, Oke, gunting. Oke, kita mulai. Tapi nanti dicuci ya, nanti kena semen ini nanti. Ini nanti kalau kena gips harus dicuci ya. Nanti kasihan Mas Vegan. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Riki. Perkenalkan saya Prima ya. Saya perawat IGD. Nanti saya akan memasang gips. Soalnya kenapa pada jari bapak ya. Kalau ke pasien bahasanya awam ya, jangan radius ulna ya di femur ya, bahasanya awam di jari, di tulang kering ya itu ya. Karena kan ini hadis dokter tadi kan katanya tetak ya, dan harus dilakukan yaitu pemasangan gips. Nah, pemasangan gips ini tujuannya untuk imobilisasi, tapi nanti dalam jangka waktu panjang. Ini ada dua bapak, yaitu ada pop yang satu sama fiber. Yang ini bisa di cover BPJS ya, gratis. Tapi nanti berat pak, itu kelemahannya kalau kena air nanti pasti rusak. Jadi kalau itu nanti perawatannya jangan sampai kena air, gitu ya pak. Dan nanti pakai semen agak berat. Gitu, pak. Fiberglass itu harganya mahal tapi ringan. Pilih mana bapak? Boleh meneh alat ya. Iya, oke. Ngomongin Mas itu kaum mendanding gitu ya. Oke ya. Kaum BPJS. Ini saya jelaskan manfaat perigian info saya dulu ya Bapak nggih. Oke. Sebelumnya Bapak sudah siap ya? Setuju tanda tangan ya. Oke, saya akan siapkan alat cuci tangan dulu. Lepaskan ali-ali. Ali-ali cuci jam tangan ya dilepas. Pakai celemek, masnya juga pakai celemek ya, sama dipakaikan celemek di video. Bentar saya videonya ini. Pakai celemek ya, kemudian setelah itu cuci tangan, siapkan alat ya, kita pasang. Nah, yang pertama bersihkan dulu pada area pasien ya. Sebelum kita bersihkan kita kaji dulu sambil itu ya, seperti ini.
Pak, ini karena di IGD ya, beda ya. Oke Pak, gerakan nanti enggak sakit nyeri, kita lihat orangnya seperti ini, atau enggak bunyi seperti ini, seperti ini. Kita saya cek ada ya, bentar lagi nih ya. Oke, ketika sudah ya, agak saya dekatkan saja. Oke, ya, kita siapkan dulu yaitu pedenya atau soket ya, soket pakainya aja ya. Oke. Nah ini ya sebenarnya pakai kapas ya, kita ukur dulu kira-kira di mana ini cukup sekali aja ya, kalau panjang ya seperti ini ya, ini cukup sekali aja karena apa? Saya jatuh dari ini Pak, boros nanti itu ya. Guntingnya mana? Ini Pak. Bantu Pak, gunting Pak. Gak usah banyak-banyak soalnya. Nah, untuk pengalir sudah ada tuh, untuk lambaran biar nanti nggak kotor. Oh, sih nggak kotor ada nggak Mbak? Anu, sih biar nggak kotor ini kasihan Mas Vega. Ada nggak yang kayak itu? Ada. Masih? Oh tapi ada nih yang ada ini Pak nih gitu. Kalau nggak kan dibalik ini bisa. Oh. Gitu ya. Nggak kotor kasihan dan bersihkan. Bersih susah soalnya kalau gips. Maka dari itu jangan hati ya Mas, nanti kasihan aja ini aja gitu aja. Jangan sampai kena ya sana ya. Susah mau Mas gini aja. Bajunya jangan sampai kena Mas. Ya. Jangan sampai anu loh, nanti rusak. Oke, kita bersihkan dulu pakai itu ya. Kita bersihkan dulu yaitu dengan apa? Bisa memakai wasla, bisa memakai apa? Kapas ya. Dengan air, bukan air yang ini ya, ini air untuk nanti apa? Merendam. Aku mau setrum ya. Iya nyetrum Mbak, lihat itu nyetrum loh. Apa itu? Setiap engsel itu nyetrum semua, saya nggak tahu soalnya. Di ruang dulu saya dulu itu kasih nah ini ya, nanti biar enak ya. Apa? Oh nyambung loh. Iya. Ini nggak kotor, kasihan yang nyuci saya. Soalnya ini nanti kan kena anu susah untuk apa? Udah rasanya. Ini ya, ini nanti untuk yaitu karena tidak ada waslap atau ini kita pakai ini mana rasanya ini mana udah itu mana. Nah, kita bersihkan dulu ya pakai tisu, bukan tisu, pakai apa, waslap boleh. Kemudian ya bersihkan dulu dengan air, bukan hangat ya. Bersihkan dulu. Ya sudah, langsung keringkan. Terus lebih ya. Oke, udah. Tempat sampah mana? Tempat sampah. Taruh bawah aja nggak apa-apa Pak. Tipenya mana? Langsung komplit ya. Oke, lanjut. Oke, ketika sudah dikeringkan, oke Mas, tenanan soalnya ternyata kita pasang. Jangan air hangat ya, kalau air hangat nanti maaf ya Mas, jadi salahkan teman-teman ibu sini nggak apa-apa, yang penting minimal apa tahu. Tapi ini nanti jangan ya, jangan habis itu kita lepas, soalnya nanti nggak keras, kasihan masih yang seperti susah nanti. Gergaji. Seperti ini ya. Ini nggak perlu tebal-tebal ya. Tapi bukan pakai kasar, ini bukan kapas. Oke, ini plaster juga. Ini dicek dulu ya. Ini
Sudah, nggak ada pasal, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita ukur. Lihat ya, intinya seperti ini, bisa menutup seperti ini. Nah, ini seperti ini. Lalu, ini nggak apa-apa, ini dihabisin. Ya, Om. Kan masih ada baru Ya, ukur ya. Itu cuma satu gini Pak. Kalau Nah, lebih- harusnya 8 lapis ya. itu 8 aja nggak apa. Seperti ini. Nah, contoh saja, sebentar. Harus diukur dulu, paskan dulu. Seperti ini, oh jadi seperti ini ya. Nggak boleh tutup semuanya, harus dipisahkan apa? Jari dia dari seperti ini ya, matangnya di sini. Lihat ya, ini ya. Jadi kita nanti bisa pakai dua arah, tidak harus apa? Tidak harus panjang-panjang karena kan nanti kita bagi menjadi apa? 4 kali 2. Oh ya, ini loh yang nggak tak sukai. Saya kasih sini nanti tak kasihan. Kok batok kalau nah nih lihat ya. Misalkan gini ya. Apakah diginikan boleh? Tidak dianjurkan. Ada yang seperti itu, tapi tidak. Nah, ya. Seperti ini ya. Nah, ini yang kita potong ini. Seperti ini kita ukur. Nah, ini ukurannya segini. Kayak gitu nanti 8 kali kayak gitu. Ya, 8 kali. Dibulet juga bisa seperti itu, tapi untuk pop itu dia lebih apa ya? Tekniknya itu lebih kencang nanti. Ya. Gitu. Kalau mau langsung ditutup rebut boleh atau tidak? Ya boleh, nggak apa-apa ya. Tekniknya itu sebenarnya ada banyak ya. Empat ya, 4 cukup. Jika sudah, lihat teman-teman seperti ini. Kita masukkan. Sorry, wah, gini aja, mana-mana nanti. Kelihatan ya. Ingat ketika itu tidak boleh kayak sini ya mas. Maaf dulu nanti kalau kena baju dikelaskan ya. Aku sudah minta maaf ya. Ini lihat, jangan dikucek-kucekin, cukup jenengan seperti ini kan. Nanti dia akan anu sendiri. Nah, lihat ya, seperti ini tidak perlu Anda peras, jangan diperas. Ya kan, sampai dia itu airnya sampai dia itu turun sendiri, tidak boleh dipencet-pencet nanti semennya turun soalnya. Itu ya. Ini nanti ada tekniknya itu ada 3. Ini saya ajarkan yang umum dilakukan di rumah sakit. Ya. Tidak boleh di apa? Nah, ya. Sorry ya mas, memang di lapangan memang kayak gitu ya. Maaf. Nah, ya, mas. Lihat. Oke mas. Ini ya teman-teman ya. Sorry ini mas, Ada. Gini ya. Awas. Mbak, tarik gini mbak, bantu mbak. Nanti kena bajunya kasihan orang tua kalau ibunya beliin. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, ini karena kita pakainya yang tipis, yang 4, seharusnya kan 8. Ini kemudian ambil yang tadi elastik korban. Oh, Ini. Nah, yuk sini. Wah, gede nih kamu kok. Tak praktek kamu orang mau. Ikhlas dong, nanti bantu nyuci loh ya. Tapi ini nanti tolong jangan lama-lama ya, kasihan nanti ya. Jangan ada. Jangan. Lama ini. Ingat, ini harus dikasih itu ya. Ini takut dulu. Nah, seperti itu ya. Maaf ya. Harus mas. Ini lihat, seharusnya itu dia itu nggak sebesar ini. iya. Ya.
Tapi nggak apa-apa lah, saya kasih itu aja ya. Ini harus dikasih sisa seperti ini. Harusnya nggak sebesar ini, tapi seraput lah. Maaf ya. Jadi kecil itu nanti dibuat seperti nanti dikencang. Oh iya. Pucuk rebung seperti ini, spiral atau apa ya. Maaf ya mas. Sampaikan salam buat bapak ibu, minta maaf saya gitu ya. Bapaknya di mana mas? Rumahnya? Bapaknya di kos. Bapaknya Bodum, Pak. bapaknya kerja apa? Oh itu. Perusahaannya apa? Bapaknya kerja keras apa lagi? Jenuh kenanan anda. Ini mama. Malah kenanan. Gak punya pacar sih? Punya. Aduh, anu Pak. Putus. Jangan dulu mas. Ganggu nanti dia. Besok kalau sudah profesi mas. Iki, piro iki? Gunting Pak Yes. itu. Iya, Kalau di digunting. lapangan itu aslinya digunting. Orang digunting. Ya itu kalau jari itu dia tidak sepanjang ini. Oh, berarti lebih Enggak salah. Bisa digunting. Ya, ini aja. Nanti bajunya ya, kemudian ini di untuk jari. Dah selesai, kita hair dryer. Ya. Silakan hair dryer. Sudah selesai. Biar kering. Pas ini nanti di hair dryer selama 2 jam di IGD. Habis itu nanti mengeras sekitar 2-4 hari, 3 hari biasanya. Gitu ya. Iya, Pak. Setelah sudah ambil peralatan, kemudian sampaikan ke kalau subjektif, ditanya oh bagaimana kak, nyeri atau tidak, terlalu kencang atau tidak. Nah, setelah ini jangan lupa ini agak ditekan-tekan kayak ini supaya dia itu bisa menempel pada. Tapi aslinya 8 lapis. Ada yang 10 lapis tapi rata-ratanya 8. Ini nanti jadi semen. Setelah 2 hari ya nanti 2 jam sudah keras, tapi keras banget itu nanti kalau sudah 2 hari keras banget nanti tok gitu, jangan sampai kena air. Kita tidak lucu sendiri. Udah selesai. Ya, kalau objektif dilihat apakah ada sirkulasinya bagaimana, subjektif objektif, kemudian rencana tindak lanjutnya nanti kita akan evaluasi lagi kelanjutannya kalau gipsnya jadi atau tidak, kemudian berpamitan dan cuci tangan. Yes, kayak gini. Itu ada di foto dikirim bapak ibunya. Pak, aku Diana dosenku. Senyum Mas, senyum. Rifki, lihat sini dong. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini disingkirkan nanti. Senyum. Ya, kita tinggalkan. Ya Pak, berarti setelah kering masih dibungkus seperti itu. Melepasnya setelah hari kedua. Apanya banyak? Itunya elastik perban kan nanti dilepas. Berarti tinggal gipsnya aja Pak. Oh, tinggal gipsnya. Setelah 2 hari nanti hari kedua atau ketiga lah nanti dilepas. Nanti tinggal gipsnya keras banget. Berarti tinggal gipsnya. Gipsnya yang putih-putih tadi loh itu gips. Nanti lepasnya ketika hari kedua biasanya, kedua sampai hari keempat. Hair dryer dulu seperti biasa ya di IGD. IGD ada hair dryer di Rumah Sakit Suharto Sopedi Solo, ini tempat saya itu. Mesti mahasiswa udah praktek belum? Belum ya? Belum. Oh yo. Baru PKK saya. Oh, dengan pandangan berarti ya. Kayak gitu. Jadi pasir. Itu ya. Oke. Bagaimana sih di Mas? Lama-lama kenceng Pak. Nah, iya kan, wajar karena kan hangat enggak. Iya. Nah, maka dari itu tidak boleh memakai air panas. Ya, nanti semakin panas bisa luka bakar. Tapi nggak apa-apa, itu nanti nggak luka bakar, paling ya cuma melepuh-melepuh dikit. Kan saya sudah izin toh sama jenengan, katanya sudah dia, teman-teman mau tahu jawab. Ya sudah saya praktekkan. Kalau Apa? fibroblast itu apa tindakannya sama kayak
Sama, cuma bedanya untuk fiber itu tadi, fiberglass case itu tadi, itu nanti tidak harus tunggu 2 hari, itu nanti cukup 12 jam sampai 14 sudah mengeras. Tapi bahannya beda, bukan semen. Bahannya itu adalah kayak apa ya jenenge ya? Kalau ada bahannya apa udah kayak apa ya namanya ya? Kayak elastik gitu ya, tidak berat. Jadi lama-lama panas Pak. Iya, kan sudah menyampaikan. Kan tadi aku sudah menyampaikan kan, pasti panas. Maka dari itu tidak boleh pakai gitu. Nanti lepasnya ke IGD ya. Saya udah izin loh, udah inform konsen loh. Saya nggak tanggung jawab loh tadi loh ya. Di Unimus bisa, RS Unimus, IGD bisa. Sudah, siapa yang mau ngelepas? Tidak. Salah. Lepas. Mbak, jangan melepas. Lepas, yuk. Lepas. Apa namanya? Pin kayak sini lepas. Yuk. Kalau lepas, caranya adalah nanti digergaji, ya. Buka, Mbak. Iya, gaji kecil mas. Nanti praktekan. Besok ada melepas gips. Enggak ada ya. Enggak ada gergaji ya? Apa? Gergajinya kecil. Besok kalau ada perasaan selanjutnya melepas itu udah keras nanti, tapi belum masih lembek. Nah, seperti itu. Iya panas tahu. Iya panas. Iya kan sudah bilang. Panas. Karena saya sudah bilang bahwa nanti panas seperti itu. Iya. Ya sekarang dilepas. Dilepas pakai digunting. Ya. Bisa Pak. Bisa ya. Sudah bisa. Itu tadi mau dibiarkan tercetak. kenceng ya, karena dia nekan nanti. Tadi nekan kan mas, kayak ditekan gitu kan dia. Itu jangan biarkan 2 jam aja, nanti wis kenceng banget gak bisa dicabut. Karena kan efeknya itu exotherm. Exotherm itu adalah menekan kenceng seperti itu. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan kita praktek satu-satu sampai selesai jam 5 yuk. Nanti lagi dong, kasihan dong. Saya lagi Pak. SLM Pak. Apa? SLM. Stabilisasi. Skill lab mandiri. Apa itu? Habis ini. Setelah skill Nanti saya mau lihat dulu satu praktek ya, satu persatu praktek nanti sampai jam itu ya. Nanti saya evaluasi. Kan saya sudah mempraktekkan berkali-kali gitu ya, biar mahasiswa tak lihat evaluasi bagaimana. Ya. Anu aja, yang memidai, gips kan? Kayak tadi. Ya. Nanti kita praktek gips nanti ketika mandiri satu. Oke, yuk. Siapa? Saya